Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Anisi Sabila, absen 28 dari kelas 10. Di video ini saya akan menjelaskan materi statistika. Selamat menonton. Di statistika ada beberapa materi, yaitu mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, jangkauan, variasi ragam, dan juga simpangan baku. Latar belakang statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, serta mempresentasikan suatu data frekuensi. Tujuan statistika digunakan sebagai alat untuk mempermudah proses penelitian atau analisis data karena menyediakan angka-angka yang diperoleh dari berbagai metode seperti survei dan perhitungan jumlah atau frekuensi. Yang pertama ada mean. Mean merupakan wakil kumpulan data atau rata-rata di mana untuk menentukan mean bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, baru setelahnya dibagi dengan banyaknya data. Rumus mean data tunggal ialah X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah XN dibagi N. Rumus mean data kelompok yaitu X sama dengan jumlah XI dikali FI dibagi jumlah FI. Berikut adalah contoh soalnya. Langkah pertama, cari dulu berapa jumlah datanya atau jumlah Fn dengan cara menambahkan semua nilai frekuensi yang ada pada tabel. Jumlah Fn sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 28. Selanjutnya, menghitung nilai jumlah Fn dikali Xn dengan cara menambahkan semua data dalam kolom Xn, Fn yang bermuatan dalam tabel. Jumlah Fn dikali Xn sama dengan 692 ditambah 948 ditambah 1344 ditambah 1630 sama dengan 4614. Langkah terakhir, masukkan angka tersebut ke dalam rumus. Mean sama dengan jumlah Fn dikali Xn dibagi jumlah Fn sama dengan 4616 dibagi 28 sama dengan 164,78. Yang kedua ada median. Median adalah angka yang berada di tengah-tengah suatu kelompok. Ingat, ini dilakukan dengan mengurutkan angka dari yang terkecil hingga terbesar dan mencari angka yang berada di tengah. Rumus median data tunggal adalah median sama dengan X dalam kurung N plus 1 dibagi 2 tutup kurung. Rumus median data kelompok adalah median sama dengan TB plus dalam kurung N dibagi 2 dikurangi FK dibagi FI tutup kurung P. Berikut adalah contoh soalnya. Data diurutkan menjadi 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, dan 9. Median. Jadi mediannya adalah 6. Banyaknya data N sama dengan 50. Genap. Digunakan rumus median sama dengan X50 per 2 ditambah X50 per 2 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X25 ditambah X26 dibagi 2 sama dengan 6 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Rumus modus data tunggal. Tinggi badan dari 7 temanmu adalah 160, 155, 160, 162, 158, 161, dan 157. Pada penyajian data tersebut, kamu bisa melihat dua angka 160. Jadi modus tinggi badan adalah 160.
Rumus modus data kelompok adalah modus sama dengan TB tambah dalam kurung B1 dibagi B1 tambah B2 ditutup kurung B. Berikut adalah contoh soalnya. Contoh menghitung modus data kelompok. Datanya kelas 10-20 XI 15 FI 3, kelas 20-30 XI 25 FI 6, kelas 30-40 XI 35 FI 5, kelas 40-50 XI 45 FI 4, kelas 50-60 XI 55 FI 2. Totalnya ada 20. Kelas modus sama dengan 20-30. L0 sama dengan 20 dikurangi 0,5 sama dengan 19,5. C sama dengan 30 dikurang 20 sama dengan 10. N sama dengan 20. B1 sama dengan 6 kurangi 3 sama dengan 3. B2 sama dengan 6 kurangi 5 sama dengan 1. Modus sama dengan L0 tambah C dalam kurung B1 dibagi B1 ditambah B2 tutup kurung sama dengan 19,5 ditambah 10 dalam kurung 3 dibagi 3 tambah 1 tutup kurung sama dengan 19,5 ditambah 7,5 sama dengan 27. Yang keempat ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Rumus kuartil data tunggal adalah QI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 4. Rumus kuartil data kelompok adalah QI sama dengan TB ditambah dalam kurung I kali N bagi 4 dikurang FK dibagi F QI tutup kurung kali P. Berikut adalah contoh soalnya. Banyak data atau N sama dengan 52. Karena kuartil bawah terletak di seperempat bagian bawah data, maka kuartil bawah terletak pada data ke-13, yaitu pada kelas 45-49. Dengan begitu diperoleh unsur-unsur lain seperti berikut. Tepi batas bawah kelas kuartil bawah atau L0 sama dengan 4,5. FQ1 sama dengan 10. Sigma FQ1 sama dengan 7. P sama dengan 5. Q1 sama dengan 44,5 ditambah 1/4 dikali 52 dikurang 7 per 10 dikali 5 sama dengan 44,5 ditambah 13 dikurang 7 per 10 dikali 5 sama dengan 44,5 ditambah 3 dan hasilnya 47,5. Yang kelima adalah desil. Desil adalah suatu istilah yang menunjukkan pembagian data menjadi 10 bagian sama besar. Sebelum menentukan desil, data harus diurutkan terlebih dahulu. Rumus desil data tunggal ialah DI sama dengan P ditambah 1 dalam kurung I kali N bagi 10 dikurang F bagi F tutup kurung. Rumus desil data kelompok ialah DI sama dengan TP ditambah dalam kurung I dibagi 10 N kurang FK dibagi FI tutup kurung P. Berikut contoh soalnya. Data 11-13 frekuensi 5, 14-16 frekuensi 6, 17-19 frekuensi 3, 20-22 frekuensi 5, 23-25 frekuensi 7, 26-28 frekuensi 4. D I sama dengan I per 10 kali N sama dengan 6
per 10 dikali 30 sama dengan 18. Data 11 sampai 13 frekuensi 5. Frekuensi kumulatifnya 5. 14 sampai 16 frekuensi 6. Frekuensi kumulatif 11. 17 sampai 19 frekuensi kumulatif 14. 20 sampai 22 frekuensi kumulatif 19. 23 sampai 25 frekuensi kumulatif 26. 26 sampai 28 frekuensi kumulatif 30. D6 sama dengan TB tambah P dalam kurung 6N per 10 dikurang F bagi F tutup kurung sama dengan 19,5 ditambah 3 dalam kurung 18 kurang 4 dibagi 5 tutup kurung sama dengan 19,5 ditambah 2,4 sama dengan 21,9. Yang keenam ada persentil. Persentil adalah istilah yang menggambarkan bagaimana suatu skor dibandingkan dengan skor lain dari kumpulan yang sama. Rumus persentil data tunggal ialah PI sama dengan data ke I dalam kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 100. Rumus persentil data kelompok ialah PI sama dengan TB ditambah dalam kurung I dibagi 100 N kurangi FK dibagi FI tutup kurung dikali P. Berikut adalah contoh soalnya. Data 10 sampai 4 frekuensi 4, 15 sampai 19 frekuensi 6, 20 sampai 24 frekuensi 5, 25 sampai 29 frekuensi 7, 30 sampai 34 frekuensi 3, 35 sampai 39 frekuensi 5. PI sama dengan I per 100 kali N sama dengan 30 per 100 kali 30 sama dengan 9. Jawab. P30 sama dengan TB ditambah P dalam kurung 30N per 100 dikurang F dibagi F tutup kurung sama dengan 14,5 ditambah 5 dalam kurung 9 kurang 5 dibagi 6 tutup kurung sama dengan 14,5 ditambah 3,33 sama dengan 17,83. Yang ketujuh ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil pada data berkelompok. Rumus jangkauan ialah jangkauan sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Rumus jangkauan antar kuartil ialah H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Berikut adalah contoh soalnya. Jangkauan kuartil data kelompok. Berat badan 60-62, frekuensi 5, frekuensi kurang dari 5. BB 63-65, frekuensi 18, F kurang dari 23. BB 66-68, F42, frekuensi kurang dari 65. BB 69-71, F27, F kurang dari 92. BB 72-74, F8, frekuensi kurang dari 100. Q1 sama dengan 65,5 ditambah dalam kurung 25 kurang 23 dibagi 42 tutup kurung dikali 3 sama dengan 65,64. Q3 sama dengan 68,5 ditambah dalam kurung 75 kurang 65 dibagi 27 tutup kurung dikali 3 sama dengan 69,61. Hingga jangkauan kuartilnya adalah sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1 tutup kurung sama dengan 1/2 dalam kurung 69,61 dikurang 65,64 tutup kurung sama dengan 1,985.
Yang kedelapan ialah variasi atau ragam. Variasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar dari suatu data baik data tunggal maupun data berkelompok. Rumus variasi data tunggal ialah S pangkat 2 sama dengan 1 per N jumlah I sama dengan 1 dalam kurung X I kurang X tutup kurung pangkat 2. Rumus variasi data kelompok S pangkat 2 sama dengan 1 per N jumlah I sama dengan 1 FI dikali dalam kurung XI dikurang X tutup kurung pangkat 2. Berikut adalah contoh soalnya. X sama dengan dalam kurung 5 kali 1 tutup kurung ditambah dalam kurung 6 kali 4 ditambah dalam kurung 7 kali 6 ditambah 8 kali 4 ditambah 9 kali 1 dibagi 16 sama dengan 5 ditambah 24 ditambah 42 ditambah 32 ditambah 9 dibagi 16 sama dengan 112 dibagi 16 sama dengan 7. Yang terakhir adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Rumus simpangan baku data tunggal. Sigma sama dengan akar 1 per N jumlah I sama dengan 1 dalam kurung XI kurang X ditutup kurung pangkat 2. Rumus simpangan baku data kelompok. Sigma sama dengan akar 1 per N jumlah I sama dengan 1 FI dikali N jumlah I sama dengan 1 FI dalam kurung XI dikurang X tutup kurung pangkat 2. Berikut adalah contoh soalnya. Simpangan baku sama dengan akar jumlah dalam kurung X kurang I tutup kurung pangkat 2 dibagi N. Simpangan baku sama dengan akar 9126 dibagi 5 sama dengan akar 1825,2 sama dengan 42,72 ton. Dari analisis di atas terlihat bahwa nilai simpangan baku ekspor kayu ke Korea Selatan adalah sebesar 42,7 ton. Nah, jadi dapat disimpulkan jika mean adalah rata-rata dari seluruh nilai, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Jangkauan interkuartil, selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Variasi, nilai pengukuran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana data tersebar terhadap mean atau nilai rata-rata kumpulan data. Simpangan, nilai statistika yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana persebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean rata-rata nilai sampel. Kuartil, desil, persentil adalah pemusatan dengan cara mengelompokkan data dengan membaginya menjadi kelompok-kelompok yang sama besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.